Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas 11 IPA 3 ingin mempresentasikan sistem alat pernapasan. Dimulai dari saya, Muhammad Reza Sazada Musawis Farhan, yaitu yang pertama tentang hidung. Hidung nasal atau naso merupakan sistem alat pernapasan yang paling pertama. Hidung memiliki dua lubang yang disekat oleh sekat hidung. Hidung berbentuk piramida yang tersusun atas tulang keras, tulang rawan hialin, dan jaringan fibroareal. Kulit eksternal hidung mengandung folikel rambut, kelenjar keringat, dan sebasea atau lemak. Kulit bagian dalam rongga hidung memiliki rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara dari kotoran-kotoran yang masuk ke dalam rongga hidung. Fungsi hidung ada 4, yaitu menyaring partikel, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk, mematikan kuman, dan yang terakhir adalah sebagai indera penciuman. Struktur faring disusun 3 lapisan. Di antaranya adalah lapisan mukosa. Sifat lapisan ini bersifat kuat dan elastis. Pada lapisan ini terdapat epitel yang memiliki sel goblet sebagai penghasil mukus atau cairan kental. Yang kedua adalah lapisan fibrosa. Lapisan fibrosa adalah jaringan yang bersifat kuat dan sedikit elastis. Jaringan fibrosa tersusun atas serat kolagen. Yang ketiga adalah lapisan muskular otot. Lalu fungsi faring itu antara lain berperan dalam sistem pernapasan. Yang kedua sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan. Yang ketiga sebagai penyaring. Pengatur tekanan juga bisa mengatur kelembapan udara yang masuk. Dan keempat mengatur tekanan udara antara lingkungan dalam telinga dan lingkungan luar tubuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jadani Mahir Putra dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 22. Di sini saya ingin menjelaskan struktur dan fungsi dari laring dan trakea. Untuk laring sendiri adalah struktur tulang rawa yang yang menghubungkan faring dan trakea dan membantu mengatur volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Laring berada di bagian tengah leher. Laring berisi pita suara yang menciptakan suara sehingga biasa disebut sebagai kotak suara. Selanjutnya trakea adalah organ dalam tubuh yang terletak di antara paru-paru dengan struktur tubular tulang rawan yang menghubungkan antara laring dengan bronkus. Trakea ini menjadi jalan masuknya udara menuju ke paru-paru. Nama saya Salsa Dwi Zahwa dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi bronkus atau bronkiolus. Yang pertama itu, bronkiolus itu merupakan cabang batang tenggorokan yang memiliki peranan cukup penting dalam sistem pernapasan manusia. Strukturnya itu ada jaringan epitel, lamina propria, silia, elastin, lapisan klub. Fungsi bronkiolus pada sistem pernapasan manusia. Bronkiolus pada sistem pernapasan manusia berfungsi yang paling dikenal ya sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Bronkiolus juga memiliki peranan penting sebagai penghubung paru-paru atau organ paling akhir dalam sistem pernapasan manusia. Fungsi bronkiolus yang perlu kita ketahui ada penyaluran udara dari bronkus menuju alveoli, mengontrol jumlah udara, mengeluarkan debu dan partikel dari paru-paru, menghasilkan dahak, dan lain-lainnya. Pernapasan dari inspirasi terjadi pada saat otot antar tulang rusuk berkontraksi dan terangkat. Ini membuat volume rongga dada bertambah besar dan tekanan rongga dada menjadi lebih kecil dari tekanan udara luar, sehingga udara dapat mengalir dari luar ke dalam paru-paru. Dalam proses ekspirasi, otot antar tulang rusuk akan kembali ke posisi semula sehingga volume rongga dada akan mengecil dan tekanan membesar. Tekanan ini pun akan mendesak dinding paru-paru sehingga membuatnya membesar. Keadaan ini menyebabkan udara dalam rongga paru-paru terdorong keluar. Pernafasan perut dibantu oleh otot diafragma yang berada di bawah perut. Jenis pernafasan ini umumnya terjadi saat manusia sedang tidur.
Sama dengan pernapasan dada, proses terjadinya pernapasan perut terdiri dari 2 tahap. Yang pertama ada inspirasi, terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Diafragma masuk mengakibatkan volume rongga dada membesar, sehingga tekanan udara mengecil. Hal ini diikuti oleh paru-paru yang mengembang dan mengakibatkan tekanan udara lebih kecil dari tekanan udara atmosfer. Udara pun bisa masuk. 2. Ekspirasi, bermula dari otot diafragma yang berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi. Ini menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada, hingga ini membuat volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat, sehingga udara dalam paru-paru keluar. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.